Rombongan Nabi Muhammad insya Allah, dalam rombongan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian saya muliakan, masuk tanggal 1 Rabiul Awal. Saya secara pribadi senang banget, ada banyak nama Nabi Muhammad yang didengar dengan telinga. Ada banyak puji-pujian kepada Nabi Muhammad, lebih banyak dibandingkan dengan hari-hari yang biasanya yang disampaikan oleh lisan kita ini. Ada lebih banyak umat Nabi Muhammad, wajah-wajah dari umat Nabi Muhammad yang mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad, yang ditatap oleh mata kita pada bulan yang semacam ini. Ada banyak hal mengingatkan kita tentang Nabi Muhammad di bulan mulia ini. Walaupun Bu, Kak, Dek, ini saya mau sedikit curhat ini. Saya tiap datang bulan Maulid rasanya malu gitu. Karena tentu saja saya akan bercerita lebih banyak tentang Nabi Muhammad. Malu rasanya saya bahwa orang yang menceritakan tentang Nabi Muhammad adalah orang yang semacam saya. Saya merasa diri ini belum layak untuk melakukannya. Saya kalau ingat-ingat Nabi Muhammad, saya bangga jadi umat Nabi Muhammad. Saya senang punya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah sesoleh-soleh Nabi, sepantes-pantes Nabi, semulia-mulia Nabi buat saya, umatnya. Saya lihat Nabi Muhammad, ya ampun, soleh betul. Ya Allah, cakep banget jadi Nabi. Bahas sejarahnya, baca sejarahnya, dengar kisahnya, baca Quran. Senang benar saya jadi umatnya Nabi Muhammad. Saya senang benar punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang buat saya tertunduk malu adalah bahwa saya senang banget punya Nabi Muhammad, tapi nabinya rasanya belum pantas untuk senang punya umat kayak saya ini. Belum pantas jadi umatnya Nabi Muhammad. Belum pantas jadi umatnya Nabi Muhammad. Bu, Kak, Dek, nah di bulan Maulid semacam ini, yuk kita sama-sama ngaca. Yuk kita sama-sama memantaskan diri. Kalau saya bacain sejarah Nabi Muhammad sama para sahabat yang saat itu menjadi umatnya, Nabi segitu kerennya, segitu cakepnya, segitu solehnya, segitu baiknya. Punya umat kayak Sayyidah Fatimah, segitu solehahnya, segitu baiknya, segitu mulia akhlaknya, kan
Sayyidina Umar bin Khattab. Pantas Nabi Muhammad punya umat kayak Sayyidina Bilal bin Rabah, yang untuk Islamnya beliau sampai harus digelandang di padang pasir panas kota Mekah, dicambuki, diikat badannya dengan tali, talinya dipegang sama seseorang, orangnya naik kuda, maka terpental-pentallah tubuh Bilal bin Rabah sampai dia jatuh pingsan. Tiap kali diminta untuk din Muhammad, tinggalin keagamannya Muhammad, dicambuki oleh majikannya, oleh tuannya, dan yang Bilal sampaikan hanya satu kata aja, ahadun, ahadun. Saya hanya mau Tuhan yang satu. Saya hanya beriman dengan Tuhan yang besar. Yang kayak beginian jadi umat Nabi Muhammad kan pantas. Yang modelan kalau transferan berkurang sedikit udah ngomel sama suami. Ayo. Yang buat urusan duit cuman berapa ratus ribu, bahkan berapa puluh ribu aja mau-maunya bohong. Ayo, kamu nemu nggak duit saya tadi di kantong? Ya. Yang buat sekedar 20.000, 30.000 kamu mau bohong. Teman-teman sekalian, Bilal bin Rabah buat iman beliau kepada Allah sampai harus bertaruh nyawa, sementara kamu kalah bahkan cuma sekedar karena duit sekitar 50.000. Kiranya yang kayak begini pantas ya jadi umatnya bagi Muhammad. Nabi Muhammad punya umat kayak sini loh, teman-teman saudara sekalian, matanya dicungkil sama majikannya Umayyah bin Khalaf. Saya mengatakan ini, saya ambil mata kamu nih, minta tolong di sana sama Tuhannya Muhammad, buat balikin mata kamu ini. Dia pun tertatih-tatih kembali ke kamarnya yang mirip kandang. Kalau volume-nya dinaikin lagi. Panjang malam dia menangis. Ya Allah, saya sudah tidak lagi memiliki mata untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Ya Allah, tadi jalan kembalikan mata saya. Diambil sama orang kafir mata saya, Allah, Kau yang dapat mengembalikannya. Malam hari dia tertidur, besok paginya buka mata, sudah kembali matanya. Yang harus melebatkan matanya dalam iman. kayaknya bocor deh itunya, suara kita bisa masuk. Bocor kayaknya itu. Pantes. Kayak bocor Di akhirat nanti bisa datang kepada Nabi. Saya mengatakannya Rasulullah kepada saya, sini ya, syahid pertama dalam Islam. Sahabat-sahabat, orang-orang yang pantas di akhirat nanti untuk dia, ya Rasulullah, saya adalah umatmu. Kamu
bayangkan di akhirat nanti kalau kamu jumpa dengan Nabi Muhammad, kiranya kata-kata apa yang pantas itu sampai. Ya Rasulullah, saya umatmu, tiap hari dong saya gosip orang, saya umatmu wahai Rasul, tiap hari saya kerjaannya bohongin orang. Ya Rasulullah, saya umatmu, suami saya habis-habisan saya marahin ibu tiap hari. Anak saya Rasulullah, saya pukulin. Anak saya Rasulullah, saya sakitin hati orang tua saya Rasulullah. Saya berkata kasar padanya. Apa yang kiranya dapat kita banggakan saat kita menghadap Nabi besar Muhammad? Jadi bahan introspeksi kita. Datang lagi Rabiul Awal. Saatnya saya kita semua ngajak. Di hadapan kita ada cermin bernama Sayyidina Muhammad. Sudah kita menempuh jalan. Sudahkah kita pantas ada dalam rombongan? Sudahkah kita bisa kita dengan Sayyidina Anas ibn Malik alaihi rahmatullah. Dia cerita di hadapan murid-murid beliau pada pendidik. Dia bilang kepada ayah, ada 3 hari yang tak akan pernah saya lupakan dalam sisa hidup saya. Ada 1 hari saya ingat dengan penuh rasa sukacita, puncak hari bahagia. Ada 1 hari yang saya akan selalu ingat dengan derai air mata, kesedihan tak terhias. Dan ada 1 hari lagi yang saya tunggu. Di dalam hari yang pertama adalah hari saat saya berlari-lari bersama rombongan anak-anak kecil sebaya saya. Saya lari-lari ketika orang-orang dewasa, laki-laki, perempuan, tua, laki-laki, perempuan, anak-anak, laki-laki, perempuan bergerak ke arah yang sama, gerbang kota Madinah. Semuanya mulai ramai-ramai menyelambungkan Terima
Semuanya ikut serta. Enggak yang tua, enggak yang muda, enggak yang anak-anak. Bergemuruh memandangkan tolak al-badru alaina. Purnamanya sudah hadir di hadapan kita. Min taniyatil wada, dari arah kota Makkah. Wajib syukru alaina. Kita harus mensyukurinya, menghargainya dengan selayaknya, sepantasnya. Mada'alillahi da, sebab dia akan mengajak kita menuju Allah. Yang mengajak kita kepada Allah harus kita hargai dengan harga paling mahal. Yang mengajak kita kepada Allah harus kita nilai dengan nilai setinggi. Tapi kita masih jatuh bangun mentaati Nabi Muhammad. Kita bil amril muta', niat mereka punya niat. Cipta syaraftal Madinah, engkau datang untuk memuliakan kota kami ini wahai Rasul. Marhaban ya khairada, selamat datang wahai sebaik-baik penyeru kebaikan. Kata Sayyidina Anas bin Malik, saya lari-lari ikut serta mengumandangkan tolak al-badru tersebut. Saya lari-lari karena pengen ada di barisan terdepan. Tujuannya apa? Pengen lihat Nabi Muhammad. Sampai saya nyelip sampai akhirnya saya pun ada di barisan terdepan. Ketika ia yang berada di atas unta itu mulai mendekat sampai wajah indahnya mulai dengan jelas saya pandang. Hari itu tak pernah akan saya lupakan, hari saat pertama kali memandang wajah Nabi Muhammad. Rasanya saya tak mau berkedip. Saya khawatir kalau saya berkedip Nabinya hilang dari pandangan saya. Kata Anas bin Malik, saya pandangi Nabi Muhammad dan bibir saya tidak berhenti tersenyum. Pemandangan terindah yang pernah saya lihat di atas muka bumi ini. Manusia tercakap yang pernah saya lihat di atas muka bumi ini. Manusia paling menyenangkan, paling tampan, paling rupawan yang pernah saya dapati di atas muka bumi ini. Air mata saya bercucuran karena bahagia. Hati saya tak berhenti berdoa. 10 tahun usia Anas kala itu. 10 tahun usia Anas kala itu. Apa doamu Anas saat pertama kali memandang wajah Nabi Muhammad? Biar kami yang tua-tua begini walaupun terlambat gak apa-apa deh. Walaupun terlambat nih usiamu 10 tahun, kalau engkau pertama kali memandang wajah Nabi Muhammad dan berdoa. Kami di usia puluhan tahun ini yang bahkan sudah ada uban di atas rambut kami, di atas kepala kami. Ajarkan kami mengerti berdoa. Hingga semoga ketika doa kita sama, takdir dan nasib kita di akhirat nanti semoga juga sama.
Anas bercerita, hatiku tak berhenti berdoa. Ya Allah, aku dengannya ingin selalu bersama. Ya Allah, aku dengannya ingin selalu bersama. Ya Allah, aku dengannya ingin selalu bersama. Kebersamaan yang diminta, pengen ikut terus sama dia, ya Allah, gitu. Anas itu juga nih, mesti sering-sering doa, minta sama Allah, ya Allah, dekatkan kami dengan Nabi Muhammad, kenalkan kami dengan Nabi Muhammad, cintakan hati kami dengan Nabi Muhammad, rindukan hati kami dengan Nabi Muhammad, kumpulkan kelak kami bersama Nabi Muhammad. Mesti diminta, Bu. Kalau doa tuh jangan minta urusan duit melulu, malu. Kalau lagi doa yang diminta dari zaman kecil sampai sekarang duit melulu. Iya. Iya. Ustazah sekarang mah ganti, Ustazah habisnya nikah doa saya nggak minta duit lagi. Ustazah minta apa? Suami biar jangan poligami, suami biar jangan selingkuh. Ustazah, kenapa selalu yang kamu minta urusan yang gak akan kamu bawa mati? Kalau semua doamu meminta urusan yang tidak kamu bawa mati, lantas kalau kamu mau mati bawa apa? Yang diminta duit gak kamu bawa mati. Ya Ustazah, orang dikit boro-boro dibawa mati, bawa hidup aja gak cukup. Enggak gitu pemikirannya umat Nabi Muhammad. Enggak gitu. Apa yang tidak kamu bawa mati, jangan bela mati-matian. Apa yang tidak kamu bawa mati, jangan kejar mati-matian. Apa yang tidak kamu bawa mati, jangan kamu kerahkan seluruh hidupmu untuk mencapainya. Siapa yang tidak kamu bawa mati, jangan cintai mati-matian. Insya Allah. Kata Anas bin Malik, dan doa itu Allah kabulkan. Besok paginya ibu saya bilang sesuatu. Anas, Umi tadi malam gak bisa tidur, Nas. Kenapa, Umi? Umi lihatin anak-anak orang-orang pada ngasih hadiah sama Nabi Muhammad. Umi juga kepengen, Nas, ngasih hadiah sama Nabi. Tapi Umi pikir lagi, Umi kalau mau ngasih hadiah sama Nabi harus yang paling berharga yang Umi punya. Karena Nabi Muhammad pantas untuk Umi kasih yang paling berharga yang Umi punya. Umi pikir-pikirin apa yang paling berharga. Kamu tahu apa, Nas? Apa, Mi? Kamu, Nas. Jadi kamu, Umi mau kasih hadiah sama Nabi Muhammad. Gimana, Nas? Iya, Mi. Iya. Kasihlah saya ke Nabi Muhammad. Maka ibunya Anas bawa Anas kepada Nabi Muhammad. Dia bilang, ya Rasulullah, saya lihat orang-orang memberikan padamu hadiah. Ada yang ngasih uang, ada yang ngasih perhiasan, ada yang ngasih tanah, ada yang ngasih pedang, ada yang ngasih
kendaraan, kuda, dan seterusnya. Ya Rasulullah, saya pun juga ingin memberikan padamu hadiah, tapi saya ingin memberi sesuatu yang paling berharga yang saya punya, Rasul. Saya pikir-pikir gak ada yang lebih berharga dari ini, Rasul. Apa kata Nabi? Anak saya, Rasulullah, Anas. Pinter, Rasul. Pinter, cerdas, baik. Rasul, untukmu ya Rasulullah, Anas saya hadiahkan padamu. Mulai sekarang ya Rasulullah, saya enggak punya Anas lagi. Dia adalah milikmu ya Rasulullah. Senang Sulaim, ibunda Anas bin Malik. Nabi senang juga sih dapat anak. Cuma Nabi bingung buat apa ini. Kalau dikasih kendaraan dinaikin, kalau dikasih tanah dibangun, kalau dikasih uang dibelanjakan. Tapi ini kalau dikasih anak umur 10 tahun buat apa? Terus rangkau Rasul dibawa pergi perang juga boleh. Pedang masih lebih tinggi dari Anas, wahai Sulaim. Pokoknya apa aja dari Rasul, dia rajin Rasulullah, dia baik Rasul. Ya udah kalau gitu gini aja deh, Anas, kamu bisa cuci baju? Bisa Rasulullah. Kamu bisa cuci piring? Bisa Rasulullah. Kamu bisa nyapu Anas? Bisa Rasulullah. Ngepel juga Rasul. Semua bisa Rasulullah. Kalau gitu, tinggallah bersamaku untuk jadi pelayan di rumahku, wahai Rasul. Baik ya Rasulullah, siap ya Rasulullah. Hari itu tak akan pernah saya lupakan, kata Anas. Hari saya bersama dengan Nabi Muhammad, melayani Nabi Muhammad, nyuciin bajunya, bersihin sendalnya, nyapuin rumahnya. Orang lihatnya saya melayani Nabi Muhammad. Enggak, terbalik. Kata Anas nih Bu, bahasanya Anas nih. Bahasanya Anas. Orang lihat saya melayani Nabi Muhammad, tidak. Justru sebaliknya, Nabilah yang justru melayaniku, mengajari aku berbagai macam hal. Sampai caranya makan, caranya duduk makan, caranya sholat, caranya ibadah. Segala macam hal diajari sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa bentakan, tanpa kalimat-kalimat kasar, dengan penuh kasih sayang. Maka haroni wala naharoni, tidak sekalipun Nabi Muhammad membentak saya, tidak sekalipun Nabi Muhammad menghardik saya, tidak sekalipun Nabi Muhammad memarahi saya, tidak sekalipun. Terlihat saya melayani Nabi, tapi saya justru malah merasa saya dilayani oleh Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Indah perilaku beliau. Nabinya cocok buat Anas, pantas gitu. Anasnya juga pantas buat Nabi Muhammad. Anasnya seindah-indah anak, teman-teman. Seindah-indah pelayan, teman-teman. Yang bahkan sampai satu hari Anas lagi pulang sama ibunya ke rumah ibunya udah nikah lagi sama Abu Talha. Ibunya bilang, aduh Nas, kamu nih ya
melayani Nabi, tapi poni kamu panjang begini nih. Sini mama potong sini, Umi potong aja poninya. Mau dipotong poninya. Kamu tuh nanti nyuci apa segala macem nih, keribetan sama poni kamu nih. Potong aja ya. Iya Mi, mau dipotong. Abu Talha bilang jangan. Kamu ngapain anak Sule? Mau potong nih poninya Anas nih. Jangan Ummu Sule, jangan dipotong poninya Anas. Kenapa gitu? Sebab saya pernah melihat Nabi Muhammad memain-mainkan poninya Anas. Saya pernah lihat Nabi Muhammad memain-mainkan poninya Anas. Jangan sampai Nabi mau mainin poninya udah gak ada poninya. Jangan sampai juga kesian Anasnya, biasanya dimain-mainin poninya sama Nabi, akhirnya jadi gak dimain-mainin lagi poninya. Subhanallah. Anasnya pantas buat Nabi, apalagi Nabinya pantas buat Anas. Masalahnya sama saya nih, Nabinya udah pantas banget jadi Nabi buat saya. Saya nih yang merasa belum pantas buat jadi umat Nabi Muhammad, apalagi menceritakan tentang Nabi Muhammad. Karena salah satu dari doa saya, ya Allah pantesin saya Rabb, kalau saya harus bercerita tentang Nabi Muhammad nih di sisa hidup saya mau banget. Tapi ya Allah, jadikan saya pantas untuk melakukannya. Kalau diceritakannya sama perempuan solehah yang ngikutin sunnah-sunnahnya Nabi, akhlaknya mulia, gak cinta dunia, gak cinta sama manusia dengan cinta yang dilarang atau yang cinta yang berlebihan, pantas. Ahli istiqomah, ahli ibadah, hatinya bersih, pantas. Kalau yang menceritakan tentang Nabi masih orang seperti saya, doakan. Semoga satu hari nanti Allah menjadikan saya pantas melakukannya. Selagi itu belum terjadi, udah aja Bu, anggap aja tak ada rotan akar pun jadi. Boleh-boleh lah ya. Mudah-mudahan jadi sebab Allah SWT mengumpulkan kita dengan baginda Nabi di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Kata Anas hari yang kedua, nggak akan pernah saya lupakan hari ketika saya dengar suara teriakan dari Bunda Aisyah. Ketika saya mendengar suara teriakan dari Bunda Aisyah, Sayyidah Aisyah, Ummuna Aisyah, yang berteriak-teriak keluar dari rumahnya menuju masjid, seraya berteriak-teriak. Kami pun segera menuju ke rumah. Ada apakah gerangan? Ternyata baginda Nabi Muhammad wafat pada hari itu. Gelap Madinah, mendung di Madinah, mendung yang besok-besoknya tersingkap, tapi tidak dengan mendung hati kami. Hari itu hati kami mendung yang tidak pernah lagi tersingkap mendungnya, kelabu. Nabi Muhammad sudah tak ada lagi. Sedih hati para sahabat. Dan silahkan bayangkan kesedihan hati Anas yang sudah tinggal bersama dengan Nabi Muhammad 10 tahun lamanya khidmat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadamtur Rasul 10 sinin.
Aku berkhidmat kepada Nabi Muhammad 10 tahun. Dari awal kedatangan Nabi Muhammad ke Madinah sampai hari kewafatan Nabi Muhammad SAW. Kesedihan tiada terkira hari itu. Aku lihat para sahabat-sahabat. Ada Sayyidina Umar yang segera menghunuskan pedangnya seraya mengatakan, enggak, Nabi Muhammad enggak meninggal, Nabi Muhammad enggak wafat. Nabi hanya sedang pergi aja sebentar, kayak perginya Nabi Musa alaihissalam ke atas bukit Sinai, ntar juga balik, nabinya ntar juga balik. Jangan kalian bilang Nabi Muhammad wafat. Awas, siapa yang berani bilang Nabi Muhammad meninggal, saya akan bunuh dia dengan pedang saya ini. Kalut hatinya, kalut jiwanya. Siapa yang gak kalut, teman-teman? Pecinta ditinggal wafat Nabi Muhammad, kalut tentu saja. Bahkan ada yang berdoa, ya Allah, taubat. Engkau tahu saya gak bisa lihat dunia gak ada Nabi Muhammadnya. Ya Allah, kalau harus ada sisa umur saya jauh lebih ringan kalau saya buta saja, ya Allah. Butakan mata saya, dan saat Engkau membukanya, jadikan yang pertama saya lihat adalah wajah Nabi Muhammad. Kalau saya mati nanti dan Kau bukakan mata saya, jadikan yang pertama kali saya pandang adalah wajah Nabi Muhammad. Dia melihat pandangannya ke atas, turun lagi sudah dalam keadaan buta. Hari wafatnya Nabi Muhammad, banjir air mata kota Madinah. Perempuan-perempuan meraung-raung di dalam rumah-rumah mereka, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Anak-anak kecil menangis-nangis. Di jalan-jalanan mereka menangis. Rasulullah meninggal, Rasulullah meninggal, Rasulullah meninggal. Duka teramat dalam. Takkan pernah saya lupakan hari itu, kata Anas. Dan hari yang ketiga, saya tunggu hari saya akan datang ke padang mahsyar. Hari di mana seluruh manusia dibangkitkan di padang mahsyar. Saya akan cari Nabi Muhammad. Di hadapan Nabi Muhammad saya sudah persiapkan kata-kata saya. Apa itu, Anas? La tansa huwaidimaka Unais, ya Rasulullah. Engkau tidak lupa saya kan Rasul? Saya adalah pelayan kecilmu Anas, ya Rasulullah. Saya adalah pelayan kecilmu Anas, wahai Rasulullah. Bu, saya banyak baca sejarah sahabat Nabi Muhammad. Hampir semuanya ketika saya baca, mereka sudah siapkan kata-kata kalau nanti ketemu sama Nabi Muhammad mau ngomong apa. Pencapaian mereka, andalan mereka. Kayak Anas nih, udah punya persiapannya. Juga sahabat-sahabat yang lain udah punya persiapan. Sekarang bayangkan kamu, kalau nanti di padang mahsyar kamu bisa datang pada Nabi, bisa ketemu Nabi. Kira-kira kata-kata apa yang akan kamu sampaikan? Saya umatmu Rasul. Solehah? Enggak juga Rasul. Ibu yang baik? Enggak juga Rasul.
istri soleha. Enggak juga Rasul. Bakti sama orang tua. Enggak juga Rasul. Sedekahmu banyak. Pelit saya Rasul. Salawatanmu banyak. Enggak juga Rasul. Lantas apa yang banyak? Dosa saya Rasul. Tidak pantas untuk ada dalam rombongan Nabi Muhammad, yang bahkan tidak pantas untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad. Yang saya khawatirkan adalah jika kita tidak berbenah, jika kita tidak memperbaiki diri, jika kita tidak berkaca kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini, saya bahkan khawatir kita tidak punya kesempatan untuk dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad di akhirat nanti. Saya khawatir kita terhalang dari Nabi Muhammad di akhirat nanti. Penyesalan. Maka yuk, nih, di awal Rabiul Awal, saya mengajakmu berkaca. Satu, perbaiki taat, ikuti sunnah. Belajar. Kita periksa lagi sunnah-sunnah Nabi Muhammad di hari-hari ini. Jangan makan berdiri, jangan pegang makanan pakai tangan kiri. Pastikan keluar rumah kaki kiri, masuk rumah kaki kanan. Hal-hal yang mungkin kamu nggak ngeh, istilah orang Jakarta, kamu nggak terlalu terasa gitu mengerjakannya, padahal ianya adalah sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ketika bicara sunnah, saya tidak mengajakmu, bahkan tidak mengajak diri saya sendiri untuk mengerjakan sunnah Nabi Muhammad yang misalnya bangun malam sampai bengkak telapak kaki. Tidak, saya tahu kita tidak mampu. Ketika bicara sunnah Nabi Muhammad, saya tidak mengatakan kepadamu, Bu, yuk tahan lapar sampai perutnya diganjal dengan batu. Itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan hidup Nabi Muhammad mengganjal perutnya dengan batu karena lapar. Sudah 3 hari 3 malam tak masuk makanan apa-apa ke dalam perut baginda Nabi Muhammad. Ini sunnah Nabi Muhammad. Tidak, saya tidak mengajakmu hal-hal yang seberat itu, sebesar itu. Saya tahu kita tidak mampu. Karenanya yang saya bilang sama kamu, jangan makan berdiri, jangan minum berdiri. Makan minumlah dengan duduk, peganglah dengan tangan kanan. Kamu bisa melakukannya. Kamu bisa melakukannya. Jangan tidak peduli. Urusan kecil ini ya nggak apa-apa lah, cuman gini doang kok. Masalahnya nggak kecil kalau itu adalah jalan hidup Nabi Muhammad. Jalan hidupnya adalah cahaya paling terang. Jalan hidupnya adalah selurus-lurus jalan. Tarakana alal manhajil bayda, katanya Sayyidina Ali bin Abi Talib, jazallahu anna khaira ma jaza nabiyan an ummatih, faqad tarakana alal manhajil bayda. Semoga Allah balas Nabi Muhammad dengan seindah-indah balasan.
Dia telah meninggalkan kita di jalan paling terang. Nabi Muhammad membuat jalan kita begitu lurus, begitu terang. Jangan tinggalkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad yang kita mampu melakukannya. Nih Bu, saya minum. Saya nggak mau pegang minumnya pakai tangan kiri. Saya nggak mau minum sambil berdiri. Saya akan berusaha untuk minum 3 kali tegukan, diawali dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah. Saya akan berusaha melakukannya. Kenapa? Bukan karena urusannya kesehatan, bukan karena itu lebih mempermudah pencernaan, bukan karena penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwasanya orang kalau minum makan dengan duduk itu lebih mudah pencernaannya, nggak kesana kemari, jadi tidak ada peluang untuk tersedaknya lebih ringan peluangnya, dan seterusnya. Nggak ada urusan itu, nggak ada urusan itu. Lantas kenapa saya mau melakukannya dan saya tidak mau memilih untuk yang lainnya? Saya berniat seumur hidup saya berniat seumur hidup saya untuk saya minum dalam keadaan duduk, dan saya pegang minumnya pakai tangan kanan karena saya berharap ada saat ketika Allah izinkan tangan saya untuk bersalaman dengan Nabi Muhammad. Saya berharap tangan yang mengikuti Nabi Muhammad, walaupun hanya sekedar cara makan, cara minumnya, di hari akhirat nanti semoga diperkenankan buat bisa salaman sama Nabi Muhammad. Tangan yang ngikuti Nabi Muhammad, saya berharap jika ada sesuatu terjadi sama saya ketika melewati jembatan Sirat, ada tangan Nabi Muhammad yang terulur untuk menyelamatkan saya. Itu harapannya. Dan untuk harapan sebesar ini tentu perlu kesungguh-sungguhan. Maka aku sampaikan padamu, umat Nabi Muhammad yang kepengen di akhirat ada di belakang Nabi Muhammad, kakimu pakai yang benar, ikuti cara Nabi Muhammad pakai kakinya yang kamu mampu. Kamu gak mampu bukan? Kalau disuruh bangun malam sampai bengkak telapak kaki, kamu mampu untuk keluar rumah kaki kiri masuk rumah. Kami mampu untuk kaki yang sewaktu di dunia mengikuti Nabi Muhammad, meskipun hanya sekedar pekerjaan-pekerjaan yang ringan, sangat mungkin di akhirat nanti untuk ada dalam rombongan Nabi Muhammad. Ayo bismillah, kita periksa lagi sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Bu, salah satu dari sunnahnya Nabi, kita nih kalau mau ngikuti cara Nabi Muhammad pakai lisannya, nggak sanggup kita. Nabi itu kata-katanya manis banget, manis. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma yantiqu anil hawa. Lisannya tidak pernah dikalahkan oleh hawa nafsu. Itu Nabi Muhammad. Semua ucapannya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad indah, indah. Ucapannya indah, ucapannya bermanfaat, ucapannya bernilai tinggi. Ucapan Nabi Muhammad manis, luar biasa.
cara Nabi Muhammad berbicara, nggak bisa. Tapi sekurangnya saya minta sama kamu, jangan bohong. Jangan. Nabi Muhammad marah banget sama orang yang bohong. Bahkan Nabi Muhammad pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyuhal mu'min, Rasul, ada nggak orang mukmin yang berzina? Nah, itu kata Nabi ada, tapi kemudian dia bertaubat dan jadi benar dia. Ada kata Nabi orang mukmin yang berzina, terkalahkan hawa nafsunya, kemudian dia jatuh kepada perzinaan, tapi habis itu dia taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Bukti imannya, taubatnya dia sudah melakukan perbuatan tersebut. Ya Rasulullah, ayushrabul mu'min al-khamr. Rasul, ada nggak orang mukmin yang minum minuman keras? Namun itu kata Nabi ada. Tapi kemudian dia bertaubat atas perbuatannya tersebut. Dia bertaubat habis itu. Disebutkan beberapa dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil. Nabi Muhammad bilang, na'amu itu ada. Kemudian dia bertaubat. Ada, kemudian dia bertaubat. Ada orang bilang, ya Rasulullah ya ketibul mu'min. Rasul, ada nggak orang beriman yang bohong? Nabi Muhammad bilang, la, enggak, orang mukmin enggak bohong. Orang mukmin enggak bohong. Umat Nabi Muhammad enggak bohong. Nabi kemudian membacakan firman Allah, innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna billah. Sesungguhnya yang bisa bohong adalah orang yang enggak beriman kepada Allah. Yang bisa bohong, yang bawa berita bohong adalah orang yang tidak beriman kepada Allah. Kamu umat Nabi Muhammad, kamu enggak semestinya bohong. Tinggalkan bohong. Kamu umat Nabi Muhammad, enggak serem apa ketika Nabi Muhammad bilang la al-mu'min la yakdzib? Enggak, orang beriman enggak bohong. Kamu bohong, enggak beriman kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya kamu bukan umat Nabi Muhammad. Artinya jika sampai datang ajal menjemputmu dan kamu tidak sungguh-sungguh bertaubat dan memperbaiki diri, sangat mungkin di akhirat nanti kamu terputus dari menjadi umat Nabi Muhammad. Yuk belajar mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Insya yang kecil-kecil, yang kita bisa, yang kita sanggup. Salah satu sunnahnya Nabi Muhammad ya, senyum. Yuk belajar. Ibu-ibu kayak kecil tuh sunnah senyum, tapi cobain. Kamu latihan. Latihannya bukan pas di majelis gitu kan? Itu iya juga, tapi lebih terutama belajar senyum sama suami. Ya Allah Bu, saya tahu rasanya. Rasa mudahnya tersenyum kepadamu, tapi saya kesulitan senyum di hadapan suami saat dia lagi nyebelin. Saya tahu rasanya. Ustazah nih ya, ringan senyumnya, kata orang-orang. Mudah-mudahan suami saya nggak dengar. Kalau lagi kesel susah banget mau senyum, udah saya tarik tuh padahal. Ya Allah, subhanallah. Yuk belajar. Tentu yang belajar nggak sama dengan yang nggak belajar. Tentu. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama. Orang yang ngerti ilmunya dengan orang yang enggak ngerti ilmunya tuh enggak sama. Orang yang jalan tertatih tentu tidak sama dengan orang yang enggak jalan.
Kita kalau mau belajar tuh artinya kita mau jalan. Maka bismillah, insya Allah yang berjalan akan mungkin untuk sampai. Mudah-mudahan kita bisa sampai dalam rombongan Nabi Muhammad. Belajar buat senyum sama anak-anakmu. Cobain senyumin anak. Jangan kamu pikir gak ada pahalanya tuh. Jangan kamu pikir yang namanya sunnah itu puasa Senin Kemis saja, gitu kan? Sholat sunnah saja, bukan. Kamu pelukin anakmu, kamu senyumin dia. Pas dia lagi sedih, kamu besarkan hatinya. Pas dia lagi gagal, kamu kuat-kuatkan hatinya. Itu setinggi-tinggi sunnah, Bu. Besar pahalanya. Bahkan sekedar kamu berjumpa orang tuamu, kemudian kamu senyum kepada mereka, kamu pandang wajah mereka. Nabi Muhammad mengatakan, pandanganmu dengan penuh kasih sayang kepada ibumu lebih Allah sukai daripada saat kamu memandang Ka'bah. Padahal memandang Ka'bah sekali lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Siang puasa, malamnya tahajud setahun. Kalah sama ngelihat Ka'bah sekali. Ngelihat Ka'bah kalah sama kamu memandang ibumu, ayahmu dengan pandangan penuh kasih sayang. Ayo, sunnah-sunnah Nabi. Bercanda sama suami, sunnah loh itu, Bu. Sunnah. Meskipun kebanyakan dari kita nih pinter banget kalau disuruh bercanda sama temen, tapi disuruh bercanda sama suami kayak keluh gitu loh. Aduh Ustazah, kan udah bukan pengantin baru lagi lah. Terus masanya pengantin baru aja yang boleh bercanda sama suami. Insya yang manis sama keluargamu yang manis. Tuh sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad yang mudah-mudahan bikin kita tambah lama, tambah pantas buat jadi umatnya Nabi Muhammad. Amin. Periksa sunnahnya Nabi. Yang kedua, banyakin sholawat. Nih ngaca nih, masih dalam rangka ngaca, ngikutin gerak-geriknya Nabi. Kemudian kamu berusaha buat praktekkan dalam kehidupanmu, biar pantas ada di belakangnya Nabi. Kemudian yang keduanya, sering-seringin sholawat, tambahin sholawatnya. Bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Tsani, niatin memperbanyak baca sholawat, niatin memperbanyak baca sholawat. Ayo nih, ibu-ibu kan pada hafal tuh Tibil Qulub, hafal kan? Cobain selama bulan Rabiul Awal misalnya gitu. Selama bulan Rabiul Awal 30 hari Tibil Qulub, setiap hari 300 kali misal. Atau setiap hari Tibil Qulub 100 kali. Banyak banget Ustazah. Nah itu emang kamu males. Kamu males tuh makanya. Bismillah, kita mantapkan hati kita. Atau misalnya, saya mau ngamalin itu dah, katanya tuh baca sholawat nariyah. Ini mungkin mudah-mudahan ibu-ibu pada pengen ngamalin nih. Sholawat nariyah, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ladhi tanhallu bil utqat wa tanfariju bil qurab tuqda bil hawaij tunal bil raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Dibaca 4.444 kali, boleh kamu cicil selama sebulan. Cobain berapa hari, berarti sehari berapa kali Ustazah? Hitung sendiri aja dah ya. Nah saya hitungin deh sekarang, 4.444
dibagi 30. 148 ya, berarti 150 lah ya. Nah, 150 kali tiap hari sholawat tersebut dikali 30 hari, nah itu 4.500. Nanti tinggal dikurangi sampai jumlahnya pas 4.444 selama sebulan. Mudah-mudahan tuh dijanjikan hajat-hajatnya diijabah. Ini kalau urusan hajat ibu-ibu pada semangat. Apalagi kalau dibilang rezekinya bakalan lancar bu, semangat banget dah. Lebih semangat daripada kalau dijanjikan di hari akhirat kamu akan dipertemukan dengan Nabi Muhammad. Nah, itu juga kita semangat juga insya Allah ya. Ayo bismillah insya Allah. Mau ngamalin? Bismillah. Mudah-mudahan hajat-hajat Allah ijabah selama 1 bulan nih. Dari bulan Rabiul Awal, mumpung nih hari pertamanya masih saya sebutkan, kita ingatkan, kita insya Allah niatkan akan membaca sholawat tibil qulub sebanyak 4.444 kali. Oh iya, ya, pokoknya tahu lah ya maksud saya. Sholawat kamilah atau sholawat nariyah kita baca sebanyak 4.444. Kita bagi selama sebulan juga nggak apa-apa ya. Pokoknya sampai dengan selesainya sebanyak itu, insya Allah hajat-hajatmu akan dijabah Allah SWT. Dan hajat kita yang terbesar adalah kebersamaan kita dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan yang terakhir dalam rangka ngaca nih, 1, perbaikin sunnah untuk bisa kita amalkan. 2, lisan kita nih perbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Banyak tuh baca-baca kitab maulid, itu ada sirnya tersendiri tuh teman-teman, ada sirnya tersendiri ya. Walaupun misalnya kamu bilang, saya bisa kok baca yang pakai bahasa Indonesia, biografinya Nabi Muhammad, iya, tapi ada sirnya tersendiri kitab-kitab maulid itu ya. Simtuduror, Adia Ulami, atau Maulid Ad-Dibai, semuanya punya sir-sirnya tersendiri, punya rahasia tersendiri. Itu obat-obat yang memang sudah terbukti mujarab. Kalau emang udah ada obat-obat yang terbukti mujarab, nah ngapain kita ngeracik obat sendiri kan begitu. Nah itu juga ya, kitab-kitab maulid tuh mudah-mudahan bisa juga kita amalkan dalam hari-hari ini untuk bisa bikin kita jadi tambah lebih ngadep sama cermin kita, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, yang ketiganya, ngacain hati, udah ngadep belum sama Nabi Muhammad? Ngacain hati bu, udah ngadep belum sama Nabi Muhammad? Hatimu udah ada rasa cintanya belum sama Nabi Muhammad? Kalau disebut-sebut nama Nabi Muhammad, gimana perasaan hati kamu? Kamu ngerasanya kayak, ya ampun kangennya gitu? Atau kamu mikir, Nabi Muhammad lagi, Nabi Muhammad lagi. Nah, udah bosan dari dulu juga udah tahu Nabi Muhammad lahir di Mekah, meninggal di Madinah. Udah tahu 12 Rabiul Awal. Gitu-gitu aja kan ceritanya juga. Hati-hati. Hati-hati. Hati yang belum ngadep sama Nabi Muhammad, hati yang berpenyakit. Sebab orang mukmin pasti cinta sama Nabi Muhammad. Orang mukmin pasti cinta sama Nabi Muhammad. Kalau di hatimu belum punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad, dipertanyakan keimananmu, dipertanyakan keislamanmu. Sebab almar'u ma'aman ahab, seseorang di akhirat nanti akan dikumpulkan dengan yang dia cintai. Kok kamu lebih senengan diceritakan tentang aktor Korea? Kok kamu lebih senengan diceritakan tentang ceritanya pejabat? Kok kamu lebih seneng diceritakan tentang ceritanya presiden-presiden di dunia? Kok kamu lebih seneng
Allah? Tak takutkah kamu jika di hari akhirat nanti kamu Allah tetapkan berkumpul dengan mereka? Andai pun kita tidak bisa menyamai ibadah para wali-walinya Allah, sekurangnya kita bisa mempelajari cinta mereka kepada Nabi Muhammad. Biar kita di hari akhirat nanti punya bekal cinta, hingga dengannya kita kelak akan bersama. Yuk, nabung cinta. Nih di bulan Rabiul Awal, guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid mengatakan, tidak ada bulan lebih cepat mendekatkanmu kepada Nabi Muhammad daripada bulan Rabiul Awal. Para ulama mengatakan, kalau di hari yang lain kamu bisa jalan menuju Nabi, di bulan Rabiul Awal kamu bisa lari menuju Nabi Muhammad. Dan tentu yang lari bisa lebih cepat sampainya dibandingkan dengan yang jalan. Yuk bismillah, nabung cinta sama Nabi Muhammad. Gimana caranya Ustazah? Kita mengertinya nabung duit Ustazah. Nabung cinta Bu, sering-sering kumpul sama para pecinta. Nabung cinta Bu, sering-sering dengerin kisah dari para pecinta. Sebab cinta itu rasa, tidak bisa disampaikan dengan ilmu, melainkan bisa ditularkan oleh para pecinta. Kamu kalau duduk deketan sama para pecinta, nular, cintanya nular. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya tahu banyak sejarah Nabi Muhammad. Tapi saya merasa cintanya malah nambah ketika saya duduk di hadapan umi saya. Umi saya taunya sejarah Nabi dari saya. Tapi saya ngerasanya saldo cinta saya malah nambah ketika saya duduk bersama dengan umi saya. Gimana enggak? Umi saya itu baru ya Rabbi sholli ala Muhammad, berderayat air matanya. Gimana enggak? Umi saya itu tiap disebut nama Nabi Muhammad air matanya berlinangan. Berkata, umi saya tuh bilang sama anak-anaknya di akhir-akhir kehidupannya, jangan doain umi panjang umur lagi ya nak, umi udah cukup panjang umurnya. Kenapa sih Mi? Kan kita kepengen, janganlah gak usah. Kenapa gitu Mi? Umi udah kangen sama Nabi Muhammad. Umi udah kangen sama Nabi Muhammad. Subhanallah, pecinta Bu. Bahkan tidak perlu lewat kata-kata. Hanya sekedar memandang wajahnya dapat menularkanmu dengan rasa. Cinta itu soal rasa. Rasa dapat tertularkan. Maka di bulan maulid kayak begini, sering-sering hadir majelis-majelis maulid. Sering-sering duduk sama para pecinta-pecinta biar nular rasanya. Insya Allah. Tuh ngaca dengan 3 hal tersebut, mudah-mudahan jadi bekalan kita di bulan Rabiul Awal, sehingga kita masuk Rabiul Awal dalam keadaan keluar sudah lain keadaan kita. Kita masuk Rabiul Awal redup, keluar dari Rabiul Awal sudah bercahaya. Amin. Terbias cahayanya Nabi Muhammad, semoga amin. Tercahayai dengan cahaya baginda kita Nabi Muhammad, amin. Mudah-mudahan sudah masuk dalam rombongan Nabi Muhammad. Ada daftarnya. Ada daftarnya. Sekarang udah ada daftarnya. Yang bakalan ada dalam rombongan Nabi Muhammad udah ada daftarnya. Kita hanya perlu minta kepada Allah, ya Allah, yang belum masuk daftar tolong daftarin ya Allah.
masuk daftar, tolong daftarkan ya Allah. Kami dan seluruh keluarga kami ya Allah. Anak-anak kami, cucu-cucu kami, orang-orang yang kami sayangi. Masukkan semuanya dalam daftar umat yang kelak masuk dalam rombongan Sayyiduna Muhammad. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk kita akhiri majelisnya. Saya akan ajak ibu-ibu, teman-teman saudariku sekalian buat baca salawat kamilah tadi, salawat nariyah tadi. Kita niat insya Allah. Bacanya berapa banyak tadi? 4.444 kali selama bulan Rabiul Awal, insya Allah, gitu ya. Nah, kita mau bacanya sekarang dah. Kita mau bacanya sekarang. 150 Ustazah. Enggak lah ya, ntar kesiangan kita. Jadi kita mau bacanya berapa dong? 41, kebanyakan juga kayaknya. Saya mau baca 11 aja. Ya, kita mau baca 11, nanti ibu-ibu berarti tinggal baca sisanya tuh. Sisanya 4.433. Sisanya ya. Nanti dibaca tuh. Kita cicil-cicil pokoknya insya Allah sampai dengan selesai dari bulan Rabiul Awal kita udah menyelesaikan ini insya. Tangga-tangga kita naiki menuju Nabi besar Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ladzi tanhalu bil uqad. Ya Allah, sampaikanlah salawat yang sempurna dan salam paripurna kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad, tanhalu bihil uqad, yang dengan sebab salawat kami kepada Nabi Muhammad masalah-masalah yang ruwet-ruwet jadi lancar. Tanfariju bihil kurab, kesempitan-kesempitan kita jadi lapang. Mungkin ada yang lagi kesempitan rezekinya, biar baca jadi lancar insya Allah. Yang sempit-sempit hatinya biar jadi lapang. Tanhallu bihil uqad, tanfariju bihil kurab, tuqda bihil hawaij, hajat-hajat kita biar dijabah Allah SWT. Tunal bihil raghaib, cita-cita kita, harapan kita diberi sama Allah SWT. Husnul khawatim, kita juga berharap dengan sebab salawat kita kepada Nabi Muhammad, Allah anugerahkan kepada kita husnul khatimah. Husnul khatim, yustasqal ghamam biwajhil karim, biar turun hujan dengan berkah wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hujan rahmat, hujan ampunan mengguyur diri-diri kita berkat wajahnya Nabi Muhammad. Karena wajah Nabi Muhammad sudah ada di dalam hati kita. Mudah-mudahan jadi sebab turunnya hujan rahmat, hujan ampunan. Nabi Muhammad sudah ada dalam pikiran kita, sehingga mudah-mudahan turun hujan ampunan, turun hujan kasih sayang dari Allah SWT, menghapuskan seluruh dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk kita baca salawatannya 11 kali insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang punya air boleh dibuka airnya, yang gak punya jangan ngambil air tetangganya. Ini ibu-ibu sebenarnya mau niat ngamalin gak nih besok-besok nih? Niat ya. Nah kalau niat, kalau gitu saya awali dulu ya sekarang ya. Al-Fatihah. Annallaha yaqdi lana jami'al hajat wa nawaina biqiraat salat ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadha ash-shahr 4,444 biniyati annallaha yaqdi lana jami'al hajat. Silahkan sebutkan hajatmu masing-masing.
وأن الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويعطي كل سائل منا ومنكم سلا ومأمولة على ما يرضي الله ورسوله يفتح نفتح العارفين يختم لنا بالحسنى راضٍ أن في خدمة عافية. Dan saya niatkan yang mengamalkan ini semuanya mudah-mudahan tambah hari tambah solehah, tambah hari tambah istiqomah, tambah hari tambah lurus jalannya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tambah hari tambah besar cintanya kepada Nabi, tambah dekat tempatnya dengan Nabi. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما تنحل به العقد تنفرج به الكرب تقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج تنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد تنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما
وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد تنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد تنفرج به الكرب تقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Terakhir, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا رب العالمين. اللهم بحق الفاتحة بحق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تفتح لنا أبواب الخير تعاملنا معاملة أهل الخير تكفينا من جميع الفتن والمهن بؤس وضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين بركة في الأمور وصحة في الجسد سعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمنا من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم. عافنا من بلائك وأوزئنا شكر نعمائك وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. اللهم ما قضيت لنا من أمر فاحفظ علينا فيه الأقل والدين. اللهم ما قضيت علينا من أمر فاجعل عاقبته رشدا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وتوفنا على ملتك. يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك واجعل حبك وحب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلينا مما سواكما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ingat, punya hutang 4.433 sholawat kamilah. Sisanya ya silahkan baca di rumah masing-masing selama bulan Rabiul Awal. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.